Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1031 Selamat datang di era mitos 2. Presiden Lin berkata, selama periode waktu ini, saya telah memikirkan tentang apa yang akan digunakan Dong Huang untuk menyambut era mitos. Bahkan selama puncak era mythical, Blue Planet hanyalah sudut kecil dari langit berbintang yang luas. Meskipun pohon dunia mempercayakan harapan planet biru kepada manusia, waktu yang tersisa untuk perkembangan manusia masih terlalu singkat. Bahkan jika setiap legendaris adalah seorang jenius dengan potensi untuk memasuki domain mythical di masa depan, masih ada terlalu sedikit orang seperti itu. Dong Huang membutuhkan lebih banyak orang jenius sepertimu. Kamu sudah di depan. Jika Anda dapat membantu mereka, itu yang terbaik. Presiden Lin berpikir lama. Meskipun Siyu adalah seorang jenius dan memiliki potensi bakat yang sangat kuat, dia tidak dapat menempatkan semua nasib negara hanya pada Siyu saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Siyu pasti bisa tumbuh dengan sukses. Dari sudut pandang Presiden Lin, dia berharap seluruh Dong Huang kuat dan semua orang seperti naga, bukan hanya Siyu. Tentu saja, kesulitannya bahkan lebih besar. Ya, Siyu mengangguk. Dia juga tidak ingin Dong Huang mempertaruhkan segalanya padanya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengerti Lin Feng legendaris. Tujuan legendaris Lin Feng dalam mengasuh tim kedua adalah membiarkan mereka melindungi Dong Huang, jadi dia bisa berkeliaran tanpa rasa khawatir. Alih-alih situasi saat ini, di mana orang-orang seperti Divine Source legendaris sangat lelah dan perlu tidur setiap saat untuk melindungi Dong Huang. Nyatanya, Siyu berharap untuk menjadi lebih seperti Lin Feng legendaris. Jika dia tetap tinggal di Dong Huang, dia akan mati lemas. Kalau begitu aku akan mengasuh lebih banyak jenius dengan potensi legendaris, kata Siyu. Tolong jangan taruh semuanya padanya. Dibandingkan dengan tinggal di Dong Huang, perjalanan ruang waktu, perjalanan langit berbintang, dan tempat tak dikenal yang disebutkan oleh pohon dunia menarik Siyu untuk menjelajah lebih jauh. Ya, dia juga ingin belajar dari Lin Feng legendaris dan mengasuh beberapa tim kedua. Dia hanya harus meninggalkan mereka untuk membantunya menjaga kenalannya di Dong Huang. Aku akan membantu, kata Siyu. Dong Huang tidak punya rencana lain. Untuk menyambut era mythical, Dong Huang sudah mulai bersiap, kata Presiden Lin sambil tersenyum. Berkat kamu dan Blue Sea Sprite, Dong Huang telah menyelesaikan aliansi dengan sebagian besar faksi totem samudra seperti Laut Tak Berujung dan Laut Hantu. Sekarang Dong Huang pada dasarnya telah menguasai hegemoni laut, ia dapat menjelajahi laut dengan bebas dan melakukan kontak dengan sebagian besar faksi totem melalui laut. Sekarang, di bawah ancaman musuh eksternal dan bimbingan pohon dunia, Dong Huang sudah dapat mencoba membuka perdagangan dunia dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Itu bahkan dapat mengarah pada peningkatan aliansi tujuh bangsa menjadi aliansi planet biru. Jika Dong Huang bisa menjadi penguasa aliansi, nasib negara akan terikat dengan nasib planet ini. Itu dapat menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk mengubah potensi bakat para penjinak binatang di negara ini dan memelihara lebih banyak orang jenius. Siyu berkata, aliansi planet biru. Globalisasi ekonomi. Bermanfaat bagi masyarakat. Itu memang tidak buruk, tapi tidak hanya antara manusia dan negara totem, tapi juga ada pertumpahan darah antara negara totem. Bahkan jika ada ancaman dari musuh eksternal, sangat sulit untuk membentuk aliansi planet, bukan? Kata Siyu. Ya, Presiden Lin mengangguk. Oleh karena itu, Seven Nation Alliance berencana untuk mengembangkan dunia mistik reruntuhan berskala besar yang dapat menghubungkan seluruh dunia dan membangun dunia virtual kedua dengan kekuatan teknologi. Saat itu, melalui berbagai keuntungan dari dunia kedua, akan memikat negara totem untuk bergabung. Ini mungkin menjadi langkah kunci dalam membangun aliansi planet biru. Siyu tertegun. Sebuah permainan maya. Aliansi tujuh bangsa akan bermain besar kali ini. Kedengarannya cukup menarik, tapi sayangnya, dia juga sibuk membangun dunia planet, dan tidak bisa menyisihkan tenaga untuk dipusingkan dengan tujuh negara. Negara rubah surgawi dan negara pedang surgawi yang pernah saya kunjungi tidak memiliki landasan teknologi apapun. Sebagian besar negara totem adalah sama. Menggunakan kekuatan teknologi untuk menginvasi budaya memang merupakan serangan reduksi dimensi, kata Siyu. Tapi dengan cara ini, tingkat teknologi negara totem akan segera mencapai jalurnya. Presiden Lin tersenyum dan berkata,
mau bagaimana lagi? Selama teknologi canggih ada di tangan 7 negara, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah tetap menyambut era mythical. Setelah berbicara lama dengan Presiden Lin, Siyu menggeliat dan berbaring di tempat tidur lagi untuk melihat langit-langit. Setelah insiden dengan Yun'an, wajar jika Presiden Lin tidak ingin dia berlarian. Adapun reruntuhan alam mistik di negeri ini, memang ada beberapa yang tertarik Siyu. Misalnya, dia belum pernah ke reruntuhan yang menjebak orang terkuat di Biro 11 yang belum keluar. Misalnya, Siyu belum menemukan reruntuhan yang sesuai dengan kristal reruntuhan yang terbang keluar dari reruntuhan roh heroik yang didirikan oleh Kaisar Si. Dia tidak tahu apakah itu di Dong Huang. Siyu menggeliat lagi dan memikirkan dari mana harus mulai menjelajah, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat ke arah Laut Timur, yang merupakan wilayah Laut Gunung Salju Naga Es. Dia merasakan setidaknya 2 fluktuasi tingkat totem dari sana. Ling, yah. Itu seharusnya Raja Naga Totem dari kota Istana Naga. Tampaknya itu adalah aura Naga Es senior. Yang lainnya relatif tidak dikenal. Raja Naga Emas, kata Ling. Ayo kita lihat, kata Siyu. Di wilayah Laut Gunung Salju Naga Es, sebagai markas Departemen Perlindungan Lingkungan, Angkatan Laut masih ditempatkan di sini. Huang Qi, Chen Mingzi, dan yang lainnya menjalani pelatihan khusus di pangkalan laut setiap hari. Saat ini, mereka adalah komandan tertinggi dari pangkalan terkutuk ini. Bab 1032 Selamat datang di era mitos 3. Keduanya pernah pergi ke kota Istana Naga sebagai perwakilan Angkatan Laut dan pergi ke reruntuhan Raja Bajak Laut untuk bertualang dengan Siyu. Sekarang, mereka juga menjadi pilar Departemen Perlindungan Lingkungan Laut. Dapat dikatakan bahwa masa depan mereka menjanjikan. Namun, mereka sebenarnya sangat tertekan karena Departemen Perlindungan Lingkungan Laut terlalu bebas. Komandan tertinggi asli, Xiao Qin, langsung mencalonkan diri untuk menjadi Jenderal Pasukan Binatang Hantu Mekanik Siyu karena dia terlalu bebas dan tidak datang ke sini sama sekali. Hanya mereka yang tersisa diam-diam menjaga laut ini dan menarik sekelompok rekrutan Ping Cheng untuk berlatih. Mereka memecahkan banyak masalah pekerjaan untuk Ping Cheng dan Ichefield City. Pada hari ini, angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Anggota baru melihat titik hitam di kejauhan dengan bingung. Tekanan tak terlihat membuat mereka menelan ludah dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Energi ripple nomor 1, tidak dapat dideteksi. Energi ripple nomor 2, tidak dapat dideteksi. Gelombang energi 3, 7,6 juta. Apa yang sedang terjadi? Huang Qi dengan cepat tiba di samping perangkat pengintaian di pangkalan. Saat dia menangkapnya, dia tertegun. Itu adalah naga barat dan 2 naga suci timur. Naga itu sebagian besar terbuat dari sisik hitam dan biru, dan kekuatannya menakutkan, seolah-olah itu adalah pemimpin dari 3 makhluk. Adapun 2 lainnya, satu adalah naga suci putih, dan yang lainnya adalah naga suci emas yang lebih besar. Ketika dia melihat mereka, Huang Qi jelas terpana. Dia tidak mengenal naga itu, tetapi dia merasa bahwa naga dewa emas dan naga dewa putih sedikit familiar. Itu adalah pangeran tertua dan ketiga dari kota Istana Naga. Di sampingnya, Chen Mingzi dengan cepat berkata, itu bukan musuh, itu adalah naga dewa dari kota Istana Naga. Namun, meskipun itu adalah kota Istana Naga, Huang Qi dan Chen Mingzi dengan cepat memilih untuk mengirim sinyal untuk mencegat. Pada saat yang sama, mereka segera memberitahu Siyu. Bahkan anggota Dragon Palace City tidak bisa memasuki Dong Huang tanpa prosedur resmi. Mengaum, rekrutan yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan kaget. Mereka belum pernah melihat makhluk yang begitu kuat. Yang mulia dan tuan ini, Huang Qi dan Chen Mingzi segera berlari untuk menyambutnya. Di langit, Frost Demon Dragon mengangkat alisnya dan berkata, aku Raja Naga Frost, penanggung jawab Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga. Bahkan saya tidak tahu bagaimana kalian melakukan pelatihan profesional Anda. Huang Qi dan Chen Mingzi terkejut. Frost Dragon King tidak terlihat seperti ini. Mengapa itu terlihat seperti telah berubah menjadi setan? Lupakan saja. Tingkat totem, bersama dengan pangeran tertua dan ketiga, kemungkinan besar adalah Frost Dragon King. Mereka berkata, salam, Tuan Frost Dragon King. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini di Dong Huang? Mencari Siyu, kata Ice Dragon. Kami sudah menghubungi Menteri Siyu. Itu bagus. Mari menunggu.
Naga es mengangguk. Yo, 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 isi daya, isi daya. Di sampingnya, naga putih kecil itu mendengus. Kakak naga emas, apakah Anda benar-benar akan menantang senior Siyu? Itu melihat naga emas berkaki 9 yang mulia dan sangat kuat di sampingnya. Ya, putra tertua dari kota Istana Naga memiliki ekspresi tenang. Itu adalah putra Raja Naga Emas dari kota Istana Naga, pangeran tertua dari kota Istana Naga. Potensi bakatnya bahkan telah mendapatkan pengakuan dari Dewa Naga. Di tingkat raja, itu tak terkalahkan. Di tingkat tuan, itu tak terkalahkan. Sekarang, setelah beberapa percobaan, itu mengandalkan keterampilan ras super transenden, sumber daya legendaris, dan perlawanan tuan untuk menerobos ke tingkat totem. Segera setelah menembus ke tingkat totem, ia kembali ke kota Istana Naga dari alam mistik reruntuhan. Tepat setelah itu, ia belajar tentang akhir dari kompetisi dunia. Itu belajar tentang pengalaman legenda Siyu di Donghuang dari orang tuanya. Seorang penjinak binatang yang membudidayakan ras mitos dan naga hijau, seorang penjinak binatang yang bisa langsung membunuh totem di atas levelnya sebagai tuan. Berbagai pengalaman legendaris mengejutkan Pangeran Naga Emas. Ketika banyak legendaris mendengar ini, mereka benar-benar ingin Pangeran Naga Emas menantang Siyu, naga hijau Siyu, dan ras mythical. Ia tidak percaya bahwa ada naga yang lebih kuat darinya pada level yang sama. Namun, setelah memberitahu ayahnya tentang pemikiran ini, hal itu langsung dibantah. Tidak mungkin. Pangeran Naga Hijau Kerajaan Manusia Naga juga berada di level totem. Itu dibunuh secara instan oleh meteorit. Meskipun itu dilawan oleh garis keturunan Naga Hijau, itu tidak jauh lebih baik bagimu untuk pergi. Mengenai hal ini, Pangeran Naga Emas tidak mempercayainya, tapi juga tidak sombong. Ia memilih untuk memasuki reruntuhan Dewa Naga untuk berlatih terlebih dahulu. Begitu masuk, sangat beruntung mendapatkan 5 sumber daya legendaris. Dengan bantuan kelima sumber daya ini, kekuatannya meningkat pesat hanya dalam 2 bulan. Kekuatannya mendekati standar totem kelas atas. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan totem seperti Pangeran Naga Hijau yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk maju. Oleh karena itu, ia berpikir untuk menantang Naga Hijau Siyu lagi. Kali ini, Pangeran Naga Emas akhirnya mendapatkan pengakuan ayahnya. Setelah menanyakan Dewa Naga, dia juga mendapatkan pengakuan Dewa Naga, jadi dia datang mengunjungi Donghuang untuk menantang. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan, Dewa Naga bahkan mengirim Frost Dragon King untuk menemaninya. Adapun naga putih kecil, murni di sini untuk ikut bersenang-senang. Hai, saat naga es, naga emas, dan naga putih kecil menunggu, segera, riak spasial beriak. Siyu muncul dari udara tipis di langit di atas laut. Jadi bebas datang ke Donghuang. Siyu melayang di langit dengan kekuatan psikisnya dan tersenyum pada naga es dan naga putih kecil. Pada saat yang sama, dia melihat naga emas bercakar 9 yang kuat di sampingnya dengan sedikit terkejut. Itu sudah dekat dengan totem terkemuka seperti Raja Naga Emas. Pangeran Naga Emas. Sebelumnya, dia mengerti bahwa itu hanya tuan yang tak terkalahkan. Itu baru beberapa bulan, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar telah mencapai tingkat totem terkemuka. Dewa Naga menyuruh kita melakukannya. Setelah Ibu Naga melihat Siyu, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Mau bagaimana lagi? Siyu telah memberinya sumber daya evolusi tingkat dewa. Selain Mu Huiyin, Siyu adalah kerabat terdekatnya. Dewa Naga memintaku untuk mengirimimu beberapa peralatan. Dia sepertinya mengatakan bahwa kamu merusak yang dia berikan sebelumnya, kata Ice Dragon. Siyu tercengang dan segera tersadar. Dewa Naga pasti merasakan penggunaan dan penghancuran perlindungan Dewa Naga. Ini menciptakan satu lagi untuk dikirim oleh Ice Dragon. Juga, kakak naga emas ingin menantang naga hijaumu, senior Siyu. Dikatakan bahwa naga hijau hanya biasa saja. Itu juga bisa bertarung dengan 2 cakarnya, kata naga putih kecil di sampingnya. Itu segera membuat naga emas bercakar 9 menoleh untuk melihatnya. Pangeran tertua, kapan dia mengatakan itu? Itu tidak menggertak naga putih kecil sebanyak pangeran yang tidak tahu apa-apa. Tantang Bugi. Siyu tercengang dan menatap Pangeran Naga Emas. Jadi itu masalahnya. Namun, mengapa itu menantang Bugi? Seberapa bagus menantang Chitong? Bukan karena Siyu takut Bugi tidak bisa mengalahkannya. Chitong tidak hanya menggabungkan setumpuk keterampilan super terbaik,
tetapi Bugi dan yang lainnya juga sama. Keterampilan seperti tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan semuanya sangat kuat. Apalagi itu hanya pertempuran biasa. Tidak masalah apakah itu menang atau tidak. Siyu bahkan tidak ingin menggunakan meteorit itu, takut itu akan menyia-nyiakan kekuatan keyakinan. Itu terutama karena Chitong baru saja berevolusi dan dia tidak punya waktu untuk melihat kekuatan formasi pedang pembunuh abadi. Siyu menatap Pangeran Naga Emas dengan serius. Kemudian, dia memandang Ibu Naga, yang telah mencapai totem terbaik dan tampak lebih galak daripada Pangeran Naga Emas. Sebuah ide berani muncul di hatinya. Baiklah, aku terima tantangannya, kata Siyu sambil tersenyum. The Undying Dark Phoenix masih seorang ibu, begitu pula Ibu Naga. Mengapa tidak membiarkan Chitong memukul ibu ini terlebih dahulu? Pada saat ini, ketika Siyu menerima tantangan Pangeran Naga Emas, untuk beberapa alasan, Naga Es merasakan aura dingin dan hawa dingin muncul dari belakang. Bab 1033 4 Binatang Suci Turun 1. Jenius super dari Ping Cheng, legenda dunia, Siyu. Sekutu terpenting Dong Huang, pangeran tertua dari faksi samudera terkuat, kota Istana Naga. Bagi rekrutan baru dari Departemen Perlindungan Lingkungan di bawah, keduanya adalah eksistensi legendaris yang harus mereka hormati. Dan sekarang, mereka ingin bertarung dalam beberapa kata setelah bertemu, langsung membuat rekrutan baru ini heboh. Sepertinya dia akan menghadapi berita besar. Menteri Siyu, apakah kamu ingin bertarung? Di bawah, Huang Qi, Chen Mingxi, dan yang lainnya juga langsung bersemangat. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Oh, Siyu menunduk dan berkata, itu bukan urusanmu. Lanjutkan pelatihan. Ingatlah untuk mengaktifkan fasilitas perlindungan untuk menghindari gangguan setelahnya. Dalam pertarungan level ini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk melindungi sekelompok rekrutan baru? Apa-apaan? Hah! Saat Siyu selesai berbicara, ekspresi bersemangat dari sebagian besar orang di bawah berhenti. Sangat tidak berperasaan. Ayo pergi ke pulau terpencil. Pangeran tertua kota Istana Naga agak puas melihat Siyu menerima tantangan itu. Kemudian, Siyu dan yang lainnya terbang ke sebuah pulau terpencil di Laut Timur. Selama proses ini, Naga Es menyerahkan perlindungan Dewa Naga yang baru kepada Siyu. Selama periode ini, Pangeran Naga Emas ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu berkali-kali. Dikatakan, apa yang dikatakan Naga Putih kecil tadi adalah omong kosong. Aku tidak mengatakannya. Meskipun tidak takut pada Siyu, ia tidak mau disalahkan. Naga Putih kecil, bukan. Apa aku salah ingat? Siyu, tidak apa-apa. Tidak perlu melebih-lebihkannya. Itu masih jauh dari naga hijau yang asli, kata Siyu. Naga es dan naga putih kecil, omong kosong. Mereka telah melihat turnamen dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau kekuatan itu adalah naga hijau yang asli? Oh, namun, ketika Pangeran Naga Emas melihat bahwa Siyu telah menunjukkan kelemahan sebelum pertempuran, dia menjadi lebih percaya diri. Segera, Siyu terbang ke pulau terpencil dengan Dragon Palace City. Setelah sampai, naga es dan naga putih kecil itu langsung berubah menjadi melon dan berlari ke samping dengan penuh semangat. Aku akan melindungi tempat itu, kata Ice Dragon. Aku akan menyemangatimu, kata naga putih kecil itu. Mengaum, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Tuan Siyu, terima kasih atas pertempurannya. Di langit, putra mahkota naga emas sepanjang 100 meter melingkari. Sisik emasnya bersinar. Siyu bisa merasakan kekuatan fisik Pangeran Naga Emas. Perlombaan Naga Emas juga merupakan ras yang terkenal dengan fisiknya. Karena keunggulan level, kekuatannya saat ini bahkan di atas Bugi. Kali ini, Bugi akan menghadapi pertarungan yang sulit. Siyu tidak berencana untuk membantu Bugi, termasuk domain naga hijau dan koneksi roh. Tubuhnya saat ini juga tidak mengizinkannya. Dia akan memperlakukannya seperti membiarkan Bugi berlatih sendiri. Sama, mohon lakukan yang terbaik, yang mulia. Siyu tersenyum sopan. Mengaum. Pada saat berikutnya, susunan pemanggil hitam besar di belakang Siyu bersinar dengan cahaya hijau kemasan. Dalam riak spasial, naga surgawi hijau sepanjang 100 meter muncul. Mata emasnya menatap naga emas di depannya. Kedua naga itu saling memandang, mata mereka sangat merah. Kamu orang beruntung yang berevolusi menjadi naga hijau. Ayo,
biarkan aku melihat seberapa kuat skill iman naga hijau itu. Tatapan Pangeran Naga Emas serius saat dia membuat keadaan pertempuran penuh, ingin melihat seberapa kuat keterampilan iman naga hijau itu. Saya menolak. Namun, Bugi berbalik dengan bangga. Jika dia ingin melihat keterampilan iman, dia harus membayar lebih. Pangeran Naga Emas. Pangeran Naga Emas mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Siyu tersenyum dan berkata, Yang Mulia, penggunaan keterampilan keyakinan naga hijau akan menghabiskan kekuatan iman yang langka. Tidak cocok untuk menggunakannya dengan mudah. Kami hanya sparring. Tidak perlu bekerja terlalu keras, bukan? Mari kita berhenti ketika waktunya tiba. Pangeran Naga Emas mengaum. Bugi naga hijau mengangguk. Ya, setiap kali sepotong dihancurkan, hatinya akan sakit. Tidak ada untungnya mengalahkan dia. Menyia-nyiakan kekuatan iman adalah kerugian besar. Itu di level Tuan, dan aku di level totem. Bagaimana itu bisa melawanku tanpa kekuatan keyakinan? Pangeran Naga Emas mengerutkan kening dan berkata, yang aku inginkan lebih dari sekadar tiang. Harap lebih serius dan lakukan yang terbaik. Alasan mengapa Pangeran Naga Emas ingin menantang adalah karena dia merasakan ancaman dari Siyu dan kereta naga hijau. Saat ini, dikatakan bahwa kota Istana Naga, seperti Raja Naga Beku, Raja Naga Laut, Raja Naga Azure, dan bahkan Dewa Naga, sangat menghormati naga hijau. Ini membuatnya, Pangeran tertua, merasakan bahaya. Dalam keadaan normal, setelah Dewa Naga turun tahta, itu adalah seorang jenius Istana Naga dengan peluang tinggi untuk menjadi Dewa Naga yang baru. Sekarang, bakat dan potensi dari berbagai Raja Naga lebih rendah darinya. Awalnya, masa depan sangat indah, tapi sekarang, naga hijau muncul entah dari mana dan bahkan didukung oleh sebagian besar faksi Istana Naga. Bagaimana Pangeran Naga Emas bisa tenang? Itu datang kali ini untuk menguji kartu truf naga hijau, tetapi jika lawan tidak ingin mengeksposnya, apa yang bisa membuat senang bahkan jika ia menang dengan ranahnya yang tinggi? Pada akhirnya, masih belum mendapatkan informasi apapun. Hanya dengan mengalahkan naga hijau tingkat penguasa yang meletus dengan sekuat tenaga, ia dapat menyimpulkan ancaman yang ditimbulkan naga hijau setelah memasuki tingkat totem. Hanya dengan begitu ia akan tahu bagaimana menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa merebut posisi Dewa Naga. Yang Mulia, jangan khawatir. Bahkan jika tidak menggunakan kekuatan keyakinan, itu tidak akan menjadi lemah, kata Siyu. Pangeran Naga Emas, omong kosong. Apakah mereka bahkan mengambil level totem seperti dia dengan serius? Mengaum. Mata naga Pangeran Naga Emas berkedip-kedip. Sialan, untuk berpikir itu telah dibudidayakan begitu lama sebelum datang ke tantangan. Pada akhirnya, yang disebut legenda dunia itu sebenarnya sangat pemalu. Sikap Siyu dan Bugi membuat Pangeran Naga Emas mengertakkan gigi karena marah. Ia bahkan bisa menggunakan meteorit untuk melawan Pangeran Naga Hijau dari Kerajaan Manusia Naga, jadi mengapa ia tidak bisa menggunakannya? Bab 1034 Hewan Suci Turun, 2. Jangan takut, itu hanya sedikit kekuatan iman. Bagaimana bisa putra mahkota membiarkanmu menderita? Terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, Putra Mahkota pasti akan mempromosikan kepercayaan di kota Istana Naga untuk mengisinya kembali setelah pertempuran. Ice Dragon berkata dari samping. Ya, kata naga putih kecil itu juga. Benar-benar, Siyu menatap Pangeran Naga Emas. Pangeran Naga Emas, itu melihat Frost Dragon King dan naga putih kecil. Apa sebenarnya yang dilakukan kedua naga ini? Di hadapan tatapan Siyu dan Bugi, mulut Pangeran Naga Emas sedikit terbuka. Beberapa Raja Naga dari kota Istana Naga memiliki lingkup pengaruh mereka sendiri. Meskipun Naga Es mencoba yang terbaik untuk membantu Siyu mempromosikan kepercayaan naga hijau di kota Istana Naga, tidak mudah untuk menyentuh wilayah orang lain. Kini, setelah memanfaatkan kesempatan tersebut, Ice Dragon langsung meraup keuntungan untuk Siyu. Naga emas itu diam. Menghadapi tatapan membara dari Siyu dan Bugi, mereka terdiam. Kemudian, itu menggertakkan giginya. Aku tidak mengatakannya. Pangeran Naga Emas yang terus terang tidak jatuh cinta pada ini. Itu terutama karena tidak punya nyali untuk memutuskan ayahnya. Namun, untuk membiarkan Siyu dan yang lainnya bertarung dengan sekuat tenaga, Pangeran Naga Emas masih menambahkan. Bukan tidak mungkin saya membantu, tetapi Anda harus memenangkan pengakuan saya. Itu kesepakatan.
Tidak diketahui sakelar apa yang disentuh Pangeran Naga Emas. Pada saat berikutnya, Naga Hijau dan Si Yu mengesampingkan sikap asal-asalan mereka. Pangeran Naga Emas terkejut. Kemudian, tatapannya menjadi tidak ramah. Mengaum. Pangeran Naga Emas meraung, dan cahaya keemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Itu langsung menggunakan keterampilan super transendennya, Golden Dragon Nine Revolutions. Ledakan. Naga surgawi emas besar berputar di langit untuk sesaat. Kemudian, matahari di langit membakar lebih ganas lagi. Ketika sinar matahari menyinari sisik naga, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dengan ledakan, menyapu kekuatan naga yang memenuhi langit dan menghantam naga hijau. Golden Rainbow Piercing Sun berdengung. Di hadapan sinar emas, fluktuasi psikis hijau emas yang memenuhi langit muncul dari udara tipis seperti gelombang di jalur serangan Pangeran Naga Emas. Mereka secara kualitatif berubah menjadi sifat air, ingin berubah menjadi jaring besar untuk memperlambat serangan Pangeran Naga Emas. Menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. Namun, tubuh Pangeran Naga Emas tidak berhenti sama sekali. Itu langsung menembus lubang besar di si Ciktide. Cahaya keemasan yang panas langsung menguapkan si Ciktide dan bangkit. Mengaum. Melihat ini, Bugi meraung. Kekuatan naga hijau memenuhi dunia. Itu mengulurkan cakar naganya dan menamparkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan murni segera terjepit dan bertabrakan dengan cahaya hijau emas. Ledakan. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok Pangeran Naga Emas tidak terlihat jelas. Cakar surgawi naga hijau Bugi menekan cahaya keemasan. Penghalang yang terjalin dan melilit satu sama lain langsung merobek awan di langit, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah pulau, dan bahkan membuat gelombang yang tak berujung bergetar. Melihat hal tersebut, naga es tersebut langsung membekukan laut untuk mencegah dampak tsunami. Wuhu! Naga putih kecil itu juga terkejut. Itu menikmati menonton orang lain bertarung. Kekuatan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, setelah tabrakan, Pangeran Naga Emas terkejut melihat bahwa tidak hanya pihak lain tidak ditembus oleh pelangi emasnya yang menembus matahari, tetapi juga memblokirnya dengan cakar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan seorang tuan. Dalam raungan besar, di bawah pencegahan, Pangeran Naga Emas benar-benar merasakan tubuh garis keturunannya bergetar. Tidak apa-apa, suara Si Yu datang dari angin kencang di kejauhan. Keahlian fisik super, tubuh naga hijau tidak bisa dihancurkan. Berbagai keterampilan, terutama raungan naga hijau dan naga mengangkat kepalanya, menyatu bersama, sepenuhnya mengubah fisik Bugi menjadi tubuh surgawi naga hijau. Kerinduannya akan berubah menjadi kekuatan psikis super. Raungannya akan membuat dewa gemetar. Tubuhnya memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Mata naganya bisa melihat semua kelemahan. Selain itu bisa berkembang biak sesuka hati dan memobilisasi kekuatan iman untuk membentuk tubuh yang abadi. Itu saja. Dalam tabrakan yang mengejutkan, Pangeran Naga Emas meraung. Setelah energi mengalir di sekujur tubuhnya, statnya meningkat pesat, dan dia meletus dengan kekuatan yang sangat kuat, langsung menghancurkan cahaya hijau emas. Pelangi emas langsung membakar Green Dragon Divine Claw dari Green Dragon Bugi menjadi hitam pekat. Dengan retakan, itu pecah, membuat setengah dari cakar Bugi menghilang. Mengaum. Bugi marah. Kemudian, saat pelangi emas hendak menembus tubuh Bugi, riak spasial muncul, dan Bugi langsung menghilang di depan Pangeran Naga Emas. Berdengung. Sosok Bugi tampak lebih tinggi di langit. Ia tidak punya waktu untuk melihat tangannya yang setengah cakar. Sebaliknya, ia dengan cepat melihat pelangi emas yang dibiaskan seperti cahaya. Ledakan. Bugi segera memasuki keadaan tersembunyi, tetapi serangan Pangeran Naga Emas sudah cukup untuk mendistorsi ruang. Dengan keras, tubuhnya yang tersembunyi terdistorsi dan menembus luka besar, memaksa Bugi meninggalkan jangkauan serangan melalui transmisi instan lagi untuk menghindari luka parah oleh pelangi emas sepanjang 100 meter. Swoosh! Sosok Bugi muncul lagi, namun serangan Pangeran Naga Emas menjadi semakin ganas. Stat kekuatan, kecepatan, dan energi terus meningkat. Kekuatan distorsi spasial menjadi semakin kuat, menghalangi kecepatan teleportasi Bugi. Kali ini, sebelum Bugi sempat bereaksi, pelangi keemasan yang terjalin di langit langsung mengenai tubuh Bugi dan menghantam tanah pulau. Cahaya keemasan sepanjang 100 meter itu tampak seperti meteor dengan naga dewa hijau. Pada saat yang sama, serangan panas sebelumnya sepertinya disertai dengan embun beku kali ini.
Udara dingin yang memenuhi langit mewarnai lapisan awan es, terus membekukan Bugi. Bab 1035 4 Hewan Suci Turun 3. Ini adalah revolusi 9 naga emas. Naga putih kecil itu kaget dan berkata, sepertinya peningkatannya bahkan lebih besar. Sepertinya mengandalkan gerakan ini untuk naik ke level totem. Skill yang bisa terus meningkatkan kekuatanmu. Siyu mengerutkan kening saat melihat Bugi ditekan. Ledakan. Saat Bugi ditembus oleh Pangeran Naga Emas ke tanah, lubang selebar 1000 meter muncul di seluruh pulau. Tepat setelah itu, pulau itu mulai retak ke segala arah. Setelah berhasil dalam satu pukulan, Pangeran Naga Emas dengan penuh semangat berubah menjadi cahaya keemasan lagi. Tubuhnya muncul di langit dan menatap naga hijau di lubang besar di bawah. Apalagi auranya masih meningkat. 9 revolusi naga emas. Setiap kali energi mengalir di tubuhnya, itu bisa meningkatkan kekuatannya di segala aspek. Dia juga bisa mendapatkan pesona unsur yang bisa memobilisasi kekuatan alam. Itu bisa meningkat paling banyak 9 kali. Adapun putra mahkota naga emas, yang telah melatih 9 revolusi naga emas menjadi transenden, dia sudah bisa mencapai 10 revolusi naga emas. Setelah 10 revolusi, dia bisa melawan totem kelas atas. Kau bukan tandinganku. Lebih baik menggunakan skill iman. Pangeran Naga Emas berputar-putar di langit, tetapi di saat berikutnya, pupil matanya menyempit. Di lubang besar, Green Dragon Bugi yang terluka terbang tanpa ada riak di mata naganya. Selama proses terbang, luka di sekujur tubuhnya dengan cepat sembuh sendiri dalam waktu kurang dari 2 detik. Cakar naga hijau yang Pangeran Naga Emas terluka parah pada awalnya telah lama pulih ke keadaan semula tanpa bekas cedera. Saat Bugi benar-benar terbang, tidak ada lagi luka di tubuhnya. Itu tidak berbeda dari sebelum pertempuran. Mustahil. Pangeran Naga Emas terkejut ketika melihat ini. Itu bisa merasakan bahwa itu jelas melukai lawannya, tapi mengapa bahkan auranya tidak banyak melemah. Sialan. Naga es dan naga putih kecil juga berseru. Apa yang sedang terjadi? Mereka hanya melihat meteorit insta-kill di turnamen dunia, tetapi mereka tidak menyangka kemampuan Bugi yang lain begitu menakutkan. Mengaum. Saya mengakui Anda. Pada saat itu, setelah Bugi terbang, ia menatap Pangeran Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Orang terakhir yang bisa menggunakan serangan sengit untuk mengalahkannya dengan sangat buruk adalah pemimpinnya. Namun, karena keberadaan tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan, tidak mudah untuk dikalahkan. Cedera berat pada level ini dapat dipulihkan dalam sekejap. Ini bukanlah pemulihan dengan kekuatan iman, tetapi kemampuan penyembuhan diri dari tubuh murni naga hijau yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah sublimasi yang mempesona setelah penyembuhan berkecepatan tinggi yang dikombinasikan dengan fisik naga hijau. Jika musuh tidak bisa membunuhnya secara instan, mereka hanya bisa bertarung dalam pertempuran gesekan. Jika itu benar-benar menggunakan kekuatan keyakinan, bahkan jika berada di ambang kematian, itu bisa langsung hidup kembali. Bahkan jika itu benar-benar mati, itu bisa menggunakan keyakinan pada kelahiran kembali dan menjadi abadi. Kecuali berada di level setengah dewa, sangat sulit untuk mengalahkan dan menghabiskan kekuatan Bugi. Melanjutkan, naga emas tidak mempercayainya. Saat statistiknya terus meningkat, bola cahaya keemasan langsung terkondensasi di mulutnya, dan gelombang energi yang menakutkan langsung menyegel ruang tersebut. Ledakan. Pangeran Naga Emas bertekad untuk memenangkan serangan ini. Namun, setelah mengetahui bahwa kekuatan naga emas akan terus menjadi lebih kuat karena 9 revolusi naga emas, Siyu dan Bugi tidak bisa duduk diam dan melihatnya semakin kuat. Bugi, 4 klon suci. Tekan kekuatannya dan jangan berikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kata Siyu. Keahlian. Super, Domain Imajinasi, Sempurna plus Naga Imajinasi, Sempurna plus Grup Bintang Naga, Sempurna plus Kekuatan Ibu Suri, Sempurna plus Kontrol Ruang, Sempurna plus Tubuh Naga Hijau yang tak bisa dihancurkan, Sempurna plus 4 klon suci, Sempurna plus Kontrol Mimpi, Sempurna plus Kontrol Mimpi, Kekuatan Ibu Suri, Kontrol Ruang, 4 klon suci. Tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan ini semua adalah keterampilan baru yang dipadukan oleh Bugi. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Itu sangat kuat sehingga Pangeran Naga Emas sangat terkejut dan terpana. Itu sangat kuat bahkan tanpa kekuatan iman dan tanpa meminjam kekuatan lain. Siyu yakin bahwa Bugi bisa melawan Pangeran Naga Emas tingkat totem. Arah serangan pilar cahaya emas jelas disegel oleh Pangeran Naga Emas,
tetapi sosok Bugi seperti Fata Morgana, dengan cepat kabur dan terdistorsi. Hampir seketika, langit menjadi gelap. Tidak, sepertinya semua orang terseret ke dunia lain. Di bawah bintang-bintang yang menyilaukan, Pangeran Naga Emas tertegun. Ini adalah langit berbintang. Mengaum. Ketika Pangeran Naga Emas bereaksi, target pilar cahaya emas bukan lagi naga surgawi naga hijau, tetapi harimau putih bergaris hitam besar yang tertutup salju. Pulau di bawah kakinya sudah menghilang tanpa alasan dan berubah menjadi bintang. Berdiri di bintang yang mengandung kekuatan logam yang kaya ini, harimau putih membuka mulutnya. Mulutnya sepertinya mengandung lubang hitam karena langsung menelan pilar cahaya emas. Buntut yang memenuhi langit tersapu, benar-benar memukau Pangeran Naga Emas dan memukau naga es dan naga putih kecil. Ketika mereka bereaksi, anehnya mereka menemukan bahwa tidak hanya tanahnya yang berubah, tetapi lingkungan sekitarnya juga berubah. Mereka memang berada di langit berbintang. Bukan hanya bintang ini dan harimau putih besar yang muncul. Ada juga dewa baru yang lahir di arah lain. Pada bintang merah, seekor burung dewa dengan penampilan seekor burung dan api yang mengejutkan menyala di tubuhnya menatap Pangeran Naga Emas dengan mata yang membara, dan bintang-bintang di sekitarnya menyala. Di bintang hitam, seekor kura-kura hitam besar tergeletak di sana. Seekor ular hijau besar melilit tubuhnya. Di bawah tatapan mendalam dari kedua belah pihak, Pangeran Naga Emas segera merasa merinding. Bab 1036 4 Hewan Suci Turun 4. Pada saat ini, target asli Pangeran Naga Emas, kereta naga hijau, sudah berputar-putar di bintang lain di langit berbintang, menatap Pangeran Naga Emas dari ketinggian yang lebih tinggi. Melihat ini, murid Pangeran Naga Emas mengerut, tidak bisa mengerti. 4 Hewan Suci, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, naga hijau. 4 binatang suci semuanya telah muncul. Ilusi tetaplah ilusi. Di bawah raungan Pangeran Naga Emas, dia langsung meletus dengan energi dan mencoba melepaskan diri dari ilusi, tetapi dia gagal. Dia bahkan merasakan kepanikan bahwa kekuatannya sangat ditekan di bawah tatapan mereka. Keterampilan apa ini? Pangeran Naga Emas bingung. Pada saat berikutnya, 4 roh surga di 4 arah menyerang bersama dan mengunci Pangeran Naga Emas di tengah. Tadi, Pangeran Naga Emas yang mengejar kemenangan. Dalam sekejap mata, situasinya berbalik, dan diserang dari kedua sisi. Ini adalah 4 klon suci, kata Siyu. Ini adalah keterampilan super terbaik yang menyatu dengan domain anti-iblis, formasi bintang 4 simbol, dan ilusori pantom sebagai intinya. Karena keistimewaan Green Dragon Indestructible Body dan ilusori pantom, skill ini bahkan bisa memperkuat klon pantom dengan perlengkapan iman macan putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Itu bisa dikatakan keuntungan terbesar dari perpaduan skill pada Bugi. Faktanya, Siyu bahkan memikirkan tim kedua memelihara kura-kura hitam dan harimau putih. Tentu saja, mereka tidak harus menggunakan perlengkapan iman untuk melawan Pangeran Naga Emas sekarang. Hanya keterampilan kombinasi dari domain imajinasi dan klon 4 simbol yang dapat menampilkan kekuatan besar. Ketika semua klon 4 simbol hadir, kekuatan masing-masing 4 simbol menerima peningkatan yang legendaris, setara dengan tubuh utama. Itu juga membentuk keterampilan tentara. Itu adalah gerakan yang menghabiskan banyak energi dan juga bisa memobilisasi kekuatan langit berbintang. Pada saat yang sama, di bawah tekanan keempat orang suci, kekuatan musuh sangat ditekan. Semua kekuatan alam dan kekuatan void dilarang untuk digunakan. Mengaum. Harimau putih itu bergerak. Itu pertama kali membentuk sepasang sayap putih dan menuju ke arah Pangeran Naga Emas. Itu menamparkan dengan telapak harimau. Kekuatan elemen logam tanpa batas dan aura pembunuh langsung membuat Pangeran Naga Emas merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia merasa bahwa orang ini bahkan lebih kuat dari tubuh utama naga hijau pada awalnya. Tidak, bukan karena terlalu kuat, tetapi menjadi lebih lemah. Kekuatan yang ditingkatkan oleh Revolusi 9 Naga Emas langsung jatuh ke dasar di bawah penindasan 4 domain Sein. Ledakan. Naga dan harimau bertarung, dan telapak harimau dan cakar naga bertabrakan. Kedua pihak mengalami kebuntuan. Pangeran Naga Emas meringkuk ekor naganya dan menamparkan harimau putih itu. Harimau putih juga membuka mulutnya yang besar dan langsung menyerang ekor naga. Di bawah gigi logam yang tajam, sisik naga retak dan darah naga keluar. Mengaum. Pangeran Naga Emas berteriak marah.
Apakah ini harimau putih? Dewa penciptaan macan putih macam apa yang menggigit orang secara acak? Sialan. Melihat hal tersebut, naga putih kecil kembali terkejut. Keahlian apa ini? Sangat tampan, sangat tampan. Apakah ini juga keterampilan iman naga hijau? Naga es juga terkejut. Diperkirakan bahwa meteorit adalah satu-satunya keterampilan iman. Ini juga sangat kuat. Seperti yang diharapkan, bahkan pangeran tertua pun jelas bukan tandingan Si Yu yang tidak normal. Dewa Naga telah mengirimnya ke sini untuk menjaga Si Yu dan tidak membiarkannya membunuh pangeran tertua. Namun, kenapa harimau putih ini terlihat begitu familiar? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah harimau putih yang dibuat oleh Bugi dengan kucing permata sebagai prototipenya. Giginya sangat bagus. Dalam rasa sakit karena menggigit, Pangeran Naga Emas terkejut dan merasakan serangan gelombang panas lagi. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat seekor burung dewa besar yang menyapu api, melebarkan sayap api, menebasnya. Ya, itu menebas. Orang ini menggunakan sayapnya sebagai pedang. Apa-apaan? Ini adalah 4 binatang suci. Api menyebar di sayap, membentuk pedang api. Pangeran Naga Emas, yang menemui jalan buntu dengan macan putih, tidak bisa langsung menolak. Jiu. Di bawah seruan tinggi Vermilion Bird menebas tubuh Pangeran Naga Emas, membuatnya mengeluarkan teriakan menyakitkan lagi. Mengaum. Itu segera dipukul dari langit dan menabrak kura-kura hitam. Apa yang membuat pupil Pangeran Naga Emas semakin menyusut adalah bahwa naga hijau juga melompat dan terbang di depannya selama proses terbang mundur. Kedalaman kombinasi, sentuhan akhir. Tatapan Bugi berkedip, dan fluktuasi berbentuk naga di sekitar tubuhnya membesar. Segera, itu menjadi naga hijau sepanjang 10.000 meter. Hantu besar itu berubah menjadi cahaya hijau emas yang bertabrakan dengan Pangeran Naga Emas. Dengan keras, giliran Bugi untuk menembus Pangeran Naga Emas. Mengaum. Di bawah rasa sakit yang hebat, apa yang Pangeran Naga Emas tidak dapat mengerti adalah bahwa selama proses penyerangan, nyawa dan energinya terus diserap. Naga hijau ini seperti cacing, dan juga bisa menghisap darah dan energi. Keterampilan ini benar-benar mengejutkan Pangeran Naga Emas, dan yang lebih mengejutkannya adalah citra keempat orang suci. Bugi, saya Bugi. Ekspresi Pangeran Naga Emas menegang. Si Yu juga berkata, siapa bilang ini adalah keterampilan iman? Kekuatan iman belum dikerahkan. Sedangkan untuk skill iman, kekuatannya beberapa kali lipat. Pangeran Naga Emas menolak untuk mempercayainya. Ledakan. Di bawah serangan gabungan dari naga hijau dan kura-kura hitam, Pangeran Naga Emas segera dihancurkan ke kedalaman langit berbintang dengan bintang-bintang yang hancur. Harus dikatakan bahwa Pangeran Naga Emas cukup kuat, karena ini tidak dapat mengalahkannya. Hanya saja lukanya mirip dengan Bugi sebelumnya. Itu melayang di domain langit berbintang yang rusak, mata naganya menatap tajam ke 4 orang suci di depannya. Bab 1037 4 Hewan Suci Turun, 5. Kau bilang ini bukan keterampilan iman. Pangeran Naga Emas tidak percaya sama sekali. Keempat klon suci semuanya keluar. Bukankah ini keterampilan iman? Keahlian super transendennya bahkan ditekan. Klon ini semua memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti tubuh utama. Jika ini bukan keterampilan iman, apa itu? Jika tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Sepertinya tidak. Saya tidak melihat kekuatan iman, teriak naga putih kecil itu. Memang, tidak ada fluktuasi kekuatan keyakinan. Ice Dragon juga cukup terkejut saat ini. Tiba-tiba menyadari bahwa 4 klon suci bukanlah keterampilan iman. Itu sebenarnya adalah skill tipe hantu super yang murni dan sangat kuat. Tidak, bahkan ada efek dari skill tentara dan skill domain. Ekspresi Pangeran Naga Emas menegang lagi dan sedikit hening. Memang, itu juga tidak merasakan kekuatan iman. Manifestasi kekuatan seperti iman, alam, ruang, dan elemental masih berbeda. Kakak Naga Emas, serang. Pada saat ini, naga putih kecil itu dengan gila-gilaan bersorak dan berkata, kekuatan luar biasa senior Si Yu dan Bistaming Talent belum digunakan, seperti juga fight skill senior Bugi. Berhentilah melakukan pemanasan. Cepat dan tunjukkan kekuatan penuhmu untuk melawan senior Si Yu dengan serius. Jangan khawatir, senior Si Yu pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan pengakuanmu. Naga putih kecil itu terus berteriak, membuat ekspresi Pangeran Naga Emas menjadi semakin kaku. Keparat, bagaimana tidak mengatakan bahwa naga putih kecil itu mengipasi api?
Itu jelas sudah bertarung dengan sangat serius. Namun, kata-kata naga putih kecil itu membuat ekspresi Pangeran Naga Emas menjadi pucat. Dia belum menggunakan kekuatannya yang luar biasa, Beastaming Talent, dan skill iman. Secara alami tahu apa ini. Jadi, apakah pihak lain benar-benar melakukan pemanasan sekarang? Sejujurnya, Pangeran Naga Emas menyesal meninggalkan kota Istana Naga saat ini. Dia bahkan lebih menyesali bahwa dia telah mengatakan bahwa selama dia memenangkan pengakuannya, dia akan membantu Si Yu dan yang lainnya mempromosikan kepercayaan naga hijau di kota Istana Naga. Saat ini, Pangeran Naga Emas sedang dalam dilema. Raksasa. Ini adalah level Tuan. Apakah itu semuanya? Namun, kebanggaannya sebagai pangeran tertua dari Dragon Palace City tidak mengizinkannya mengakui kekalahan begitu saja. Lihat aku mencabik-cabikmu satu per satu. Pangeran Naga Emas meraung dan menyerang naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam yang menatapnya lagi. Pilar cahaya putih, merah, hitam, dan hijau mengunci Pangeran Naga Emas. Dalam sekejap, pilar cahaya berserking menelan sosok Pangeran Naga Emas. Cahaya mula-mula dikompresi dan difokuskan, kemudian cahaya berkembang seperti ledakan matahari. Ledakan, Pangeran Naga Emas langsung dilahap oleh 4 hukuman suci. Teriakan yang mengejutkan segera menembus ruang angkasa dan menyebar ke seluruh Laut Timur. Sialan, saat naga es dan naga putih kecil itu menangis, laut yang membeku juga hancur, dan hembusan angin tersapu. Di markas Departemen Perlindungan Lingkungan, rekrutan baru yang telah kembali ke kondisi latihan mereka tercengang ketika mereka merasakan hembusan yang tiba-tiba bertiup dan jeritan yang terdengar seperti Pangeran Naga Emas datang dari jauh. Mereka melihat ke kejauhan dengan ekspresi tertegun. Pertempuran akhirnya berakhir dengan kekalahan Pangeran Naga Emas. Itu langsung pingsan dan kehilangan kesadaran. Bugi kelelahan di sampingnya dan mengutuk naga emas ini karena terlalu kebal terhadap pukulan. Dengan kekuatan Pangeran Naga Emas, yang mendekati totem kelas atas, tanpa membayar uang, juga dikenal dengan menggunakan kekuatan keyakinan, Bugi hampir habis setelah mengalahkannya. Namun, untuk pamer, Bugi tetap berpura-pura tidak menggunakan banyak kekuatan dan menyaksikan naga emas mendarat. Adapun itu, dengan santai berubah menjadi naga hijau kecil dan terbang ke saku Si Yu. Setelah pertempuran selesai, naga putih kecil dan naga es menelan ludah. Mereka tidak menyangka Pangeran Naga Emas akan kalah begitu saja. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Pangeran tertua sebenarnya tidak memaksakan beberapa kartu truf Si Yu seperti kekuatan luar biasa, bakat penjinakan binatang, dan keterampilan iman. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan jika Si Yu bisa menang, dia harus menghabiskan banyak kekuatan iman. Katakanlah, Yang Mulia Putra Mahkota harus menepati janjinya dan membantu mempromosikan kepercayaan naga hijau di kota Istana Naga, bukan? Si Yu bergumam. Pertempuran tidak bisa diperjuangkan untuk apa-apa. Senior Si Yu sangat mengesankan, luar biasa, Senior Bugi sangat mengesankan, luar biasa. Jangan khawatir, jika kakak naga emas tidak menepati janjinya, saya akan pergi ke Istana Naga untuk menyebarkannya kemana-mana yang tidak menepati janjinya. Naga putih kecil itu segera memihak. Naga putih kecil, jangan nakal. Si Yu melihatnya sambil tersenyum. Dia merasa bahwa naga putih kecil itu menjadi semakin masuk akal. Apakah pertumbuhan ini? Nak, kalian jauh lebih kuat daripada selama kompetisi dunia lagi. Pada saat ini, naga es juga terkejut di samping. Tidak hanya Si Yu berhasil menembus level legenda, tapi Bugi jelas jauh lebih kuat daripada selama kompetisi dunia. Sudah pasti kekuatan Si Yu saat ini sudah melebihi Mu Huiyin. Ya, bukan hanya Bugi dan aku. Chitong juga menjadi lebih kuat. Peningkatannya bahkan lebih besar dari Bugi. Ibu Naga, apakah kamu ingin menguji Chitong? Si Yu berkata dengan santai. Chitong telah meningkat pesat. Pertumbuhannya juga harus dibagi dengan para tetua. Benar-benar, Ice Dragon sangat senang. Di antara hewan peliharaan Si Yu, dia pasti lebih menyukai dan lebih peduli pada Chitong. Tidak masalah, Ice Dragon tertawa. Itu baru saja akan mengatakan bahwa tidak ada masalah, tetapi udara dingin yang muncul di punggungnya sebelumnya muncul lagi, membuat ekspresi Ice Dragon menjadi kaku. Itu punya firasat buruk. Evolusinya kali ini telah membangkitkan skill elemen waktu persepsi berbahaya. Pada saat ini, Ice Dragon, yang baru saja akan mengatakan bahwa tidak ada masalah,
merasa bahwa skill ini sangat bersemangat. Keterampilan, lari. Pedang itu bukan putri yang baik. Berdebar. Naga es sepertinya telah melihat pemandangan dirinya terbaring di istana naga dengan luka serius. Tatapannya meledak saat melihat Si Yu dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, siapa yang mau? Tunggu, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menemukan unding Dark Phoenix itu, kan? Bagaimana kalau saya menemani Anda untuk mengujinya?" Bab 1038 Kedatangan Senior Lu. Hah! Melihat Ice Dragon, yang semula setuju, tiba-tiba mengubah ekspresinya, Si Yu benar-benar terpana. Mengapa itu kembali pada kata-katanya? Selain itu, ia bahkan berputar-putar begitu banyak dan membiarkan Phoenix kegelapan yang abadi mengambil alih tempatnya. Meskipun Si Yu dan Ice Dragon memang telah membuat kesepakatan untuk membunuh Dark Phoenix bersama. Naga es senior, senior Si Yu. Pada saat ini, ketika naga putih kecil melihat bahwa Si Yu dan naga es sedang mengobrol dengan gembira, mau tidak mau dia berkata, "Apakah kamu tidak akan peduli dengan kakak naga emas? Ini akan tenggelam ke dasar laut." Tidak apa-apa, tidak bisa mati. Di saku Si Yu, Bugi, yang sedang dirawat oleh baby ginseng, mengeluarkan kepalanya. Kekuatan psikisnya meluas tanpa batas dan memasuki lautan. Kemudian, ia menarik putra mahkota naga emas yang telah tenggelam ke laut dan meletakkannya di pulau terapung. Dimengerti. Melihat keadaan pangeran naga emas yang menyedihkan, naga putih kecil itu mengangguk. Setelah merawat Bugi, Si Yu mengirim tiruan baby ginseng untuk melompat turun dan memperlakukan pangeran naga emas sedikit. "Bukankah kita berkelahi?" Pada saat yang sama, Si Yu menggaruk pipinya dan menatap Ice Dragon. Mungkinkah naga es itu takut? Hehe. Ice Dragon memandang Si Yu dan berkata, "Katakan padaku, di antara kekuatan Chitong saat ini dan Bugi di sakumu, siapa yang lebih kuat?" Si Yu tertegun dan menatap Bugi. "Ini, hampir sama kuatnya," kata Si Yu. Ice Dragon mundur selangkah, matanya mengerut, dan sudut mulutnya berkedut. Sialan, apakah ini pantas? Mengapa ia tidak tahu bahwa roh kepahlawanan Bistamernya dapat bersaing dalam kekuatan dengan Dewa Naga Hijau? Bahkan jika Mu Huiyin terlahir kembali, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia sekuat naga hijau itu. Di saku Si Yu, Bugi juga cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas tidak pernah bertarung sebelumnya, jadi mengapa hampir kuat? Itu pasti lebih kuat. Setelah mendapatkan informasi dari Si Yu, naga es benar-benar yakin bahwa pertempuran ini tidak boleh dilakukan. Apakah itu efek dari berkat pohon dunia? Pikir naga es. Itu dengan cepat mengubah topik dan berkata, "Jadi, kapan kamu bersiap untuk bertemu pria yang menyebut dirinya ibu kandung Chitong?" Si Yu berkata, "Dalam beberapa bulan, saya masih merasa itu tidak stabil. Lagi pula, unding Dark Phoenix mungkin memiliki kekuatan pertempuran demigod di puncaknya. Siapa tahu ada rencana cadangan. Lagi pula, sebelum operasi, kita harus membuat Dong Huang bekerja sama. Lagi pula, itu terlalu dekat dengan kota, dan tidak mudah untuk diregangkan. Setelah melamar suatu proses, prosedurnya pasti akan panjang dan bau. Saat ini, roh pembersih laut yang telah dikumpulkan susu sudah dapat membersihkan kekuatan negatif dari tingkat totem tingkat atas, tetapi masih sedikit di bawah tingkat setengah dewa." Kata naga es. "Itu sudah mati sekali dan disegel begitu lama. Tidak buruk memiliki kekuatan totem normal. Hubungi aku jika kau sudah siap. Saya ingin melihat apakah itu ibu kandung Mu Huiyin atau bukan. Itu membuat Mu Huiyin sangat menderita. Aku harus memberinya pelajaran. Saat itu, aku akan pergi dengan Chitong." Ice Dragon sangat serius. Si Yu memandang naga es dengan curiga bahwa orang ini mengubah topik pembicaraan. Batuk, mengaum. Pada saat ini, di bawah penyembuhan gila dari tiruan baby ginseng, Pangeran Naga Emas dengan cepat memulihkan kesadarannya. Tiba-tiba ia melebarkan mata naganya dan bernapas dengan cepat. "Kamu sudah bangun." Di langit, naga putih kecil yang memakan melon menatap Pangeran Naga Emas dan berkata. Pangeran Naga Emas memandang ke langit dengan ekspresi rumit. Naga hijau. Pada saat ini, Pangeran Naga Emas tidak dapat menerima bahwa ia telah dikalahkan bahkan tanpa melihat keterampilan iman naga hijau. Itu hanya ingin menjadi lebih kuat dan memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat.
Ini belum diputuskan apakah akan membantu mempromosikan Festival Naga Hijau. Siyu menyadari bahwa Pangeran Naga Emas memang kebal terhadap pemukulan. Kecepatannya pergi bahkan lebih cepat daripada saat dia menyerang Bugi. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Dia jelas terlihat seperti sedang melarikan diri. Ah, ini, Naga Es juga berpikir keras dan berkata, ini bukan masalah besar. Itu tidak bisa lepas. Saya akan berbicara dengan ayahnya tentang ini sekarang. Saya juga telah mengirimkan barang-barang Lord Dragon God. Siyu, aku sedang sibuk dengan kues di sana. Aku akan pergi dulu. Katakan pada Citong untuk bekerja keras. Siyu. Dalam sekejap mata, Naga Es juga meraung panjang dan mengikuti Pangeran Naga Emas, meninggalkan Siyu yang tertegun dan naga putih kecil. Apa yang sedang terjadi? Siyu berpikir keras. Kemudian, dia memandangi naga putih kecil itu dan berkata, Naga putih kecil, apakah kamu mau datang ke tempatku untuk duduk? Ngomong-ngomong, dua hewan peliharaan tim kedua saya juga berada di level raja. Naga putih kecil. Tim kedua, tingkat raja. Mungkinkah mereka menginginkannya menjadi rekan tanding mereka? Mungkinkah bebek itu bereinkarnasi abis Demon God? Murid naga putih kecil itu menyempit. Benar-benar lelucon. Itu adalah demigod abis. Ia segera berkata, tidak, saya akan membantu naga es senior. Saya akan mengawasi kakak naga emas. Selamat tinggal, senior Siyu. Dengan mengatakan itu juga meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Siyu, Bugi, dan Baby Ginseng saling memandang. Melihat ketiga anggota Dragon Palace City yang tiba dengan bersemangat di awal pergi seperti menghindari wabah penyakit, Baby Ginseng mau tidak mau berkata, "Yey. Bistamer, apakah kamu tahu cara bersosialisasi?" Dia menakuti naga. Mengapa mereka bertengkar sepanjang waktu? Ibu naga dan naga putih kecil, dua penjahat besar ini, jelas tidak suka berkelahi. Tidak ada harapan. Siyu mengangkat bahu dan berkata, era mythical akan segera hadir. Aku masih tidak tahu bagaimana cara cepat meningkatkan kekuatanku. Lupakan saja, ayo kembali. Siyu menyingkirkan perlindungan Dewa Naga yang baru dan menggeliat, membiarkan Bugi membawanya kembali ke Pingcheng. Bab 1039 Kedatangan Senior Lu 2. Setelah kembali, Siyu memberitahu Susu dan Ling untuk mempersiapkan fusi dan evolusi Little Ji dan Daki. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Little Ji, Daki, dan yang lainnya untuk memadukan sumber daya tingkat dewa ketika pencarian bangsa pedang surgawi selesai. Sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Namun, dengan tingkat pertumbuhan mereka saat ini, mungkin akan sulit untuk menyelesaikan perpaduan kekuatan tanpa setengah bulan. Adapun Siyu, dia secara alami mendengarkan saran Ling dan beristirahat. Dia berencana mengadakan pertemuan tim baru setelah dia pulih dan Little Ji dan Daki menyelesaikan evolusi mereka. Kemudian, dia akan menuju ke Dragon Vein ruang waktu untuk berlatih dalam kondisi tim yang baru dan terbaik. Dalam setengah bulan terakhir, haruskah saya bermeditasi dan beristirahat? Atau, Siyu memikirkan isi percakapannya dengan Presiden Lin, tetapi segera, panggilan membuat keputusan untuk Siyu. Senior Lu, Siyu tersenyum dan mengangkat telepon. Kemudian, dia menunggu kedatangan Senior Lu. Hari itu, mengaum. Dengan raungan, itu meraung di depan pintu Villa Siyu. Makhluk tipe anjing dengan rambut putih halus dan mata biru yang bermartabat, leher, anggota badan, tubuh, dan ekor panjangnya dikelilingi oleh pola awan hitam. Itu sangat mendominasi. Itu berdiri di samping seorang wanita cantik dengan pakaian perang biru dan hitam dan mengetuk pintu untuknya. Datang, datang. Setelah mendengar teriakan Wind Demon Lion, Siyu keluar dari pintu dan menyambut Senior Lu dan yang lainnya. Maaf, saya bertemu dengan penjahat yang dicari dalam perjalanan. Saya mengurusnya dan membuang-buang waktu, kata Senior Lu sambil tersenyum ketika dia melihat Siyu. Anjing besar telah memberikan kontribusi lagi. Siyu melihat Wind Demon Lion. Karena telah memperoleh warisan Evil Suppressing Lion, Senior Lu, anjing besar ini, memiliki kemampuan untuk merasakan pikiran jahat. Oleh karena itu, selama arkeologi Senior Lu, dia cukup beruntung untuk memberikan kontribusi dan menangkap orang jahat satu persatu. Mengaum, Wind Demon Lion terkekeh. Konfigurasi yang familiar ini mengingatkan saya pada saat pertama kali kita bertemu. Siyu tersenyum dan menatap Senior Lu yang cantik. Saat itu, Senior, kamu membawa Wind Demon Lion ke tempatku.
Ya, Lu Qinyi tersenyum dan berkata, siapa yang tahu aku akan menemukan legenda dunia. Aku juga tidak bisa ketinggalan. Saya datang kali ini untuk menunjukkan kepada Anda kemampuan baru saya. Petik 2. Senior, kamu benar-benar berhasil, tanya Si Yu. Ya, Lu Qinyi mengangguk dan berkata, tapi tidak seperti domain pikiranmu, itu ada di arah lain. Setelah Si Yu membangunkan bakat pengendalian tubuhnya 3 bulan lalu, dia memberikan talent bed kepada senior Lu untuk mengembangkan Beast Taming talent miliknya. Dan panggilan senior Lu tadi adalah untuk memberitahu Si Yu bahwa dia akhirnya berhasil mengembangkannya. Itu juga mengembangkan telepati menjadi kemampuan tipe pertempuran. Di halaman, Si Yu dan Lu Qinyi saling memandang. Lu Qinyi berkata, saya menamakannya resonansi psikis. Ini adalah kemampuan yang sedikit lebih ilmiah daripada domain pikiran Anda. Jika selama pertempuran, emosi, hati, dan perlawanan hewan peliharaanku dapat berada dalam kondisi koherensi yang harmonis, kita dapat mengaktifkan kemampuan resonansi mental. Dalam situasi psychic resonance, baik itu berbagai stat saya atau berbagai stat hewan peliharaan saya, mereka akan menerima peningkatan yang sangat bagus. Tentu saja konsumsinya sedikit lebih besar dari bakat penguatan normal. Ini secara kasar dapat dilihat sebagai penggunaan kekuatan spiritual dan emosional. Pada saat yang sama, aura Lu Qinyi di sampingnya juga berubah total. Baru saja, dia masih senior yang lembut. Pada saat ini, dia seperti seorang polisi wanita yang gagah berani. Matanya menunjukkan kemauan yang kuat dan wajahnya dipenuhi dengan kebenaran. Di bawah tatapannya, Si Yu merasa bersalah, seperti seorang anak yang telah melakukan kesalahan bertemu dengan seorang petugas polisi. Berdengung. Karena mereka berdua memiliki karakteristik mental membenci kejahatan pada saat ini, Lu Qinyi dan Wind Demon Lion menyelesaikan resonansi mental yang sempurna. Si Yu bisa merasakan bahwa kekuatan mental senior Lu dan berbagai kekuatan Wind Demon Lion dengan cepat meningkat. Si Yu membuka mulutnya sedikit. Dia telah melihat nilai energi Wind Demon Lion tingkat penguasa meningkat menjadi 82 juta. Dia merasa itu sangat tidak bisa dipercaya. Lagi pula, Wind Demon Lion saat ini belum mengaktifkan Mythical Revival. Sesaat kemudian, kondisi Lu Qinyi dan Wind Demon Lion menjadi stabil. Senior Lu memulihkan senyumnya dan sudut mulutnya tanpa sadar meringkuk. Bagaimana itu? Itu juga bisa beresonansi dengan hewan peliharaan lain. Tentu saja, misalnya, bunga permaisuriku ngomong-ngomong, itu adalah bunga selir kekaisaranku. Itu berkembang. Ini berbeda dari Wind Demon Lion. Ciri mental dan ciri kepribadiannya adalah memiliki hati yang sombong. Jika saya dapat menyesuaikan emosi mental saya dan memahami kepribadiannya, saya juga dapat melengkapi koherensi dengannya dan menjalani keadaan resonansi mental. Tapi ini relatif sulit dilakukan, kata senior Lu sambil tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa membuatnya membenci kejahatan, tetapi membuatnya sombong seperti bunga permaisuri. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi dia hanya berhasil beberapa kali. Si Yu mau tidak mau berkata, resonansi telepati ini bahkan lebih populer daripada domain telepati bagi banyak penjinak binatang dengan bakat telepati. Senior, kamu lebih baik dariku. Aku pasti tidak bisa melakukannya tanpamu. Lu Qinyi tersenyum dan berkata, saya telah merangkum pengalaman saya dan mengirimkannya kepada Anda. Mari kita pelajari bersama. Bab 1040 Kedatangan Senior Lu 3. Jika kamu bisa mempelajarinya, kamu pasti akan melakukan lebih baik dariku. Baiklah, Si Yu tersenyum dan berkata, tapi keadaanku saat ini sedikit buruk. Ling tidak mengizinkan saya menggunakan bakat dan kekuatan luar biasa saya terlalu banyak. Saya akan membicarakannya di masa mendatang, tetapi saya dapat membantu senior mengembangkannya lebih dalam. Ada apa denganmu lagi? Senior Lu memandang Si Yu dan berkata dengan prihatin, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa untuk bersantai sedikit. Itu kecelakaan, kata Si Yu dengan malu. Dia sudah bermalas-malasan. Itu murni curang. Senior, resonansi pikiran, Mythical Revival, banyak letusan. Bisakah tingkat energi hewan peliharaan Anda melebihi 100 juta? Si Yu bertanya. Sekarang masih agak sulit. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berlatih lagi, kata Si Yu dengan heran. Saya merasa setelah berkultivasi sebentar, senior, Anda juga dapat memiliki kekuatan untuk menantang, gelar, bukan? Itu masih sangat jauh.
Senior Lu melambaikan tangannya dan berkata, tapi jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin menantang gelar Surpaser. Kamu sudah menyandang gelar legenda dunia. Anda mungkin tidak akan merebutnya dari saya, kan? Lu Qinyi tersenyum. Gelar yang melampaui adalah salah satu gelar yang dikeluarkan oleh Aliansi Tujuh Bangsa. Itu disiapkan khusus untuk Beastamers dengan bakat telepati. Ini karena telepati tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan pertempuran. Sampai saat ini, tidak ada Beastamer dengan bakat telepati yang telah memperoleh kekuatan pertempuran berjudul, yang merupakan kekuatan pertempuran totem. Judul ini secara alami telah kosong untuk waktu yang lama. Siyu jelas telah memenuhi persyaratan sebelumnya. Namun, dia sudah mendapatkan gelar legenda dunia sebelumnya, jadi dia secara alami mengabaikan gelar yang lebih unggul. Seorang penjinak binatang seharusnya tidak bisa mendapatkan dua gelar, kan? Siyu menggaruk pipinya. Judul yang dikeluarkan oleh Aliansi Tujuh Bangsa tampaknya tidak memiliki imbalan besar selain dari bonus kehormatan. Jika tidak, dia merasa bahwa aliansi masih berutang gelar Raja Naga kepadanya. Gelar Raja Naga mengharuskannya untuk mengendalikan hewan peliharaan tipe naga untuk melawan totem tipe naga selama sehari semalam. Ini adalah standar terendah, dan dia sudah mengendalikan hewan peliharaan tipe naga untuk menghancurkan totem tipe naga dan mengalahkan totem tipe naga. Itu harus diberikan kepadanya. Beginilah cara mudah membuat seorang pemuda bernama Yu Su kehilangan mimpinya. Memang tidak ada preseden. Lu Qinyi tersenyum dan berkata, kenapa? Apakah kamu masih ingin mencoba? Atau apakah Anda memiliki serial impian untuk memberi setiap hewan peliharaan sebuah gelar? Lupakan. Siyu tersenyum dan berkata, saya tidak punya energi. Senior, tetaplah bersamaku untuk jangka waktu tertentu. Saya kebetulan memiliki sumber daya yang memungkinkan kekuatan Anda meningkat dengan cukup baik dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat peningkatan efeknya. Mungkin kamu bisa segera menantang gelar Surpaser. Tidak, dalam setengah bulan, pergi dan tantang dan lihat seberapa besar perbedaannya. Hah, Lu Qinyi tertegun. Dia merasa bahwa Siyu sedang bercanda. Kecuali jika itu adalah sumber daya mythical, mengapa dia harus memiliki kekuatan pertempuran dalam waktu setengah bulan? Saat ini, hanya ada 9 Beastamers dengan gelar di seluruh Donghuang. Ini termasuk Siyu, legenda berjudul baru. Setelah turnamen dunia berakhir, Yexing pergi untuk menantang gelar petarung hewan peliharaan. Dia sudah menantangnya 2 kali dan belum berhasil. Saya hanya mencoba perbedaannya. Senior, jangan bilang kamu pikir kamu bisa menolak totem dalam setengah bulan. Siyu bertanya sambil tersenyum. Apa yang salah dengan itu? Jika itu adalah pelatihan khususmu, itu mungkin saja terjadi. Lu Qinyi tersenyum. Apa yang disebut sumber dayanya sebenarnya adalah buah pohon dunia tingkat sempurna baby ginseng dan bahan kultivasi baru yang dikembangkan setelah keterampilan fusi. Secara kebetulan, Senior Lu telah mengembangkan penggunaan telepati yang baru. Siyu juga lebih ingin tahu seberapa jauh dia bisa berkembang dengan sumber daya ini. Hari itu, Presiden Lin menerima lamaran Lu Qinyi. Dia melamar untuk menantang gelar Surpaser setengah bulan kemudian. Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Judul legenda berjudul disertifikasi dan dikeluarkan oleh aliansi-aliansi tujuh bangsa. Berbagai negara hanya mengajukan tantangan dan tidak memiliki hak untuk melakukan penilaian. Apa sebenarnya yang Lu Qinyi dan Siyu coba lakukan? Presiden Lin berpikir keras. Dia telah mengetahui bahwa Lu Qinyi sedang menjalani pelatihan khusus dengan Siyu. Gelar pengungguli membutuhkan Beastamer dengan bakat telepati. Ketika 7 hewan peliharaan, termasuk Beastamer, bertarung dengan semua anggotanya, itu adalah undian dengan bentuk kehidupan tingkat totem. Dibandingkan dengan gelar seperti Raja Naga dan Legenda Dunia, tidak sulit untuk mendapatkannya dalam hal persyaratan, tetapi kesulitannya adalah kekuatan pertempuran dari penjinak binatang dengan bakat telepati lebih rendah daripada penantang dengan gelar lain. Lupakan. Presiden Lin berpikir sejenak dan masih melamar Lu Qinyi. Jumlah aplikasi setiap tahun dari asosiasi setiap negara terbatas. Lagi pula, dia membiarkan penjaga totem dari aliansi menjadi penguji. Namun, tidak ada orang lain dari Donghuang yang mau mengikuti penilaian itu. Tidak apa-apa menyimpan kesempatan itu, tapi sama saja menggunakannya. Aku ingin tahu kapan Siyu bisa menjadi legendaris, jangan menunda kultivasinya karena cinta. Presiden Lin,
yang ingin Si Yu cepat punya anak, melompat lagi. Karena dia telah menerima berita belum lama ini bahwa Shen Feng memiliki penjinak binatang legendaris yang baru. Turnamen dunia diadakan sebanyak 4 kali. Di tahun pertama, Lin Feng dari Dong Huang adalah juaranya. Di tahun kedua, Beastamer of Snowfield adalah juaranya. Pada tahun lebih dari 20 tahun yang lalu, Shen Feng Beastamer adalah juaranya. Juara dari setiap turnamen dunia sebenarnya memiliki potensi legendaris, tetapi sayangnya, selain Lin Feng, 2 kejuaraan berikutnya tidak terlalu mengagumkan dan mengasyikkan. Legenda dunia Snowfield langsung dibunuh dan mati oleh faksi totem tidak lama setelah turnamen dunia. Legenda dunia Shen Feng adalah mekanik tipe modifikasi biologis, tetapi karena kegagalan percobaan, beberapa hewan peliharaan yang dikontrak mati, mencegahnya untuk maju secepat Lin Feng. Sudah lama tidak ada kabar. Siapa yang tahu bahwa baru-baru ini, ada berita dari Shen Feng bahwa legenda dunia ini juga menjadi mekanik legendaris. 1 negara, 2 legendaris, dan 1 demigod. Shen Feng samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi negara nomor 1. Ini membuat Presiden Lin sangat iri. Dia hanya berharap Si Yu bisa lebih cepat. Kalau tidak, Shen Feng mungkin akan merebut lebih banyak hak untuk berbicara di aliansi planet biru berikutnya.